Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Rizky Irfan Hakim dengan akhir NIM 173. Nah, di sini saya akan membuat video atau konten terkait dengan anak yang di bawah umur yang dipekerjakan. Nah, apakah perlindungan hukum yang ada di Indonesia dan apakah boleh anak tersebut dituntut untuk mencari bekerja? Nah, perlu kita ketahui saudara, bahwasanya di dalam negara kita, Indonesia khususnya, banyak sekali masyarakat-masyarakat yang anaknya tersebut dituntut untuk bekerja. Seperti contoh, bahwasanya seringkali kita lihat di lampu merah ada pengamen yang diisi oleh anak-anak, dan juga ada manusia silver dan pengamen ondel-ondel yang bahkan itu ada orang tuanya juga dan ada anaknya juga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh orang tua itu menuntut anaknya untuk dipekerjakan seperti itu? Nah, kalau di dalam negara kita, khususnya di Indonesia itu, bahwasanya ada dua perlindungan, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua yang mempekerjakan anaknya dapat disanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Hal tersebut tertuang dalam pasal 76 huruf I Junto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Nah, jadi sudah sangat jelas sekali bahwasanya orang tua yang menuntut anaknya untuk bekerja atau untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, itu dapat dituntut dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Nah, adapun juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Nomor 13 tahun 2003 pasal 68 tentang ketenagakerjaan juga diatur bahwa larangan mempekerjakan anak di bawah umur dalam batas usia di bawah 18 tahun. Sanksi pidana ada di dalam pasal 185 ayat 1 dan juga 187 ayat 1 ketenagakerjaan, yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda minimal 100 juta dan juga maksimal 400 juta. Nah, namun berdasarkan survei menurut KPAI dan menurut survei, bahwasanya anak dipekerjakan itu setiap tahunnya itu semakin meningkat, khususnya pada tahun 2021 dan 2022 di saat negara kita itu mengalami masa pandemi. Nah, survei menunjukkan bahwasanya angka pekerja anak di tahun 2025 itu menunjukkan adanya peningkatan jumlah pekerjanya sebesar berapa persen. Di situ sebagian besar berada pada wilayah-wilayah pelosok dan di pedesaan, karena ya perlu kita tahu juga ekonomi di wilayah-wilayah tersebut mungkin juga susah dicapai dan susah untuk mencari pekerjaan bagi orang tuanya. Jadi mungkin mereka saling bekerja sama, orang tuanya juga mencari kerja untuk mencari nafkah, dan anaknya juga dimanfaatkan dan digunakan untuk mencari nafkah tersebut. Nah, tapi sebenarnya hak anak itu adalah menurut kami, hak anak itu adalah ialah untuk belajar, untuk meningkatkan tarif kehidupannya untuk menjadi diri yang lebih baik. Dan juga hak anak itu juga sebenarnya anak itu juga punya hak untuk bermain bersama teman-temannya, bukan untuk dituntut untuk mencari nafkah. Tetapi kalau kita lihat di sisi lain, bahwasanya jikalau orang tua tersebut sudah tidak mumpuni lagi untuk melakukan pekerjaan, ya kita mungkin anak tersebut akan berusaha, daripada anak tersebut diam diri di rumah yang tidak menghasilkan uang dan tidak bisa makan sama sekali, jadi dia akan usaha untuk mencari pekerjaan. Nah, tetapi menurut saya bahwasanya anak tersebut, walaupun di dalam undang-undang itu telah diatur dengan sanksi pidananya bagi seseorang yang mempekerjakan anaknya, baik perusahaan yang mempekerjakan anak ataupun orang tua yang menuntut untuk mempekerjakan anak. Tapi di situ kita juga harus melihat dari aspek lain, dan juga sebenarnya menurut saya boleh-boleh saja anak dipekerjakan, tetapi dalam batas atau dalam lingkup pekerjaan itu pekerjaan ringan, bukan pekerjaan berat. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.